Pertandingan ini dengan sebuah gol yang kembali didapatkan membuat skor menjadi 6-0. Babak belur dihajar Prancis, ingatkan rapor merah Sintayong hadapi tim Eropa. Timnas Indonesia U20 tertunduk lesu saat kalah 0-6 dari Prancis U20 dalam ajang Costa Calida Region de Murcia Football Week pada Jumat 18 November dini hari. Hasil ini menjadi alarm bagi Sintayong karena ternyata anak asuhnya masih jauh dari target menghadapi Piala Dunia U20. Statistik mencatat bahwa Sintayong memang memiliki rapor merah tiap kali mendampingi Garuda Muda melawan tim sepak bola asal Eropa. Yakni seperti saat Timnas Indonesia U19 melawan Bulgaria U19. Sebenarnya mereka bermain tanpa beban dan sanggup mengimbangi sepanjang babak pertama. Namun memasuki babak kedua, Garuda Muda justru mengendor dan kebobolan 3 gol. Tidak ada gol balasan yang tercipta dan skor akhir 0-3. Kemudian saat Timnas Indonesia U19 melawan Kroasia U19, di mana Timnas Indonesia arahan Sintayong dibantai Kroasia U19 dengan skor telak 1-7. Timnas Indonesia sudah tertinggal 3 gol di babak pertama, di mana naasnya di babak kedua Kroasia bisa menambahkan 4 gol ke gawang yang dikawal oleh Mady Satrio. Kini dengan generasi yang berbeda, Sintayong pun juga belum mampu menaklukkan tim Eropa. Timnas Indonesia U20 digasak Prancis U20 dengan setengah lusin gol. Padahal laga ini penting sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U20 2023 dan juga Piala Dunia U20 2023. Namun menghadapi tim Eropa, Garuda seolah dibuat tak berkutik. Kalah dari Jepang, Slovakia akan main tensi tinggi saat lawan Indonesia. Saat ini mini turnamen Costa Calida Region de Murcia Football Week tengah bergulir. Sama seperti Timnas U20 Indonesia, Timnas U20 Slovakia juga menelan kekalahan dalam laga uji coba perdananya di Spanyol. Tim besutan Albert Rusnak dipermalukan Jepang dengan skor tipis 2-3 pada Kamis malam kemarin. Pelatih Timnas U20 Slovakia, Albert Rusnak pun mengungkapkan penyebab timnya dikalahkan oleh Jepang. Berawal dari seringnya kehilangan penguasaan bola, dengan mudah yang membuat Jepang leluasa membangun serangan, membuat permainan timnya mulai berantakan dan kehilangan arah. Jepang disebut juga jeli memanfaatkan lini pertahanan Slovakia yang buruk, terlebih saat berada di kotak penalti. Namun secara keseluruhan Rusnak puas dengan respon pemain dalam menyikapi ketertinggalan 3 angka. Lebih lanjut lagi, Rusnak menganggap kekalahan dari Jepang menjadi pelajaran berharga bagi pasukannya. Terdekat, Rusnak berharap timnya dapat meraih hasil lebih baik menghadapi Timnas U20 Indonesia pada Sabtu besok. Belajar dari kekalahan atas Jepang, Rusnak menginginkan Timnas U20 Slovakia melakukan rotasi lebih cepat melawan Garuda Nusantara. Pemain lain akan mendapatkan kesempatan melawan Indonesia. Kami harus mempercepat permainan kami ke depan dan menjaga tanggung jawab yang lebih besar dan kekompakan seluruh tim dalam bertahan, ujar Rusnak. Jebolan Inggris Dava Fasha gagalkan penalti pemain Prancis. Timnas Indonesia baru saja dibekuk 0-6 oleh Prancis, di mana pada menit ketiga Garuda Muda sudah kebobolan lantaran kesalahan fatal yang dilakukan oleh kiper Cahya Supriyadi. Cahya memberikan umpan ke rekan satu tim, tapi pemain Prancis merebutnya dan bisa mengonversikannya menjadi gol. Kebobolan yang berasal dari kesalahan individu itulah yang mungkin menjadi awal petaka Garuda Muda dalam laga kali ini. Kemudian di babak kedua, Sintayong melakukan pergantian pemain di posisi penjaga gawang, di mana Dava Fasha Sumbawijaya masuk untuk menggantikan Cahya Supriyadi. Gol pertama di babak kedua bersarang di menit ke-65, kemudian 3 menit berselang Prancis kembali mendapatkan hadiah sepak penalti. Tendangan Touchona ke sisi kiri rupanya bisa dibaca dengan baik oleh Dava Fasha. Sang kiper berhasil menggagalkan kesempatan Prancis untuk memperbesar keunggulan. Meski akhirnya Timnas U20 kalah, tetapi nama Dava Fasha sukses menjadi sorotan, di mana ia dinilai sebagai kiper dengan mental yang baja. Dava Fasha sendiri merupakan pemain binaan SSB Asak Piha Majalengka. Penampilannya yang apik di bawah mister gawang kala itu membuat Borneo FC merekrutnya untuk bermain di Elite Pro Academy Liga 1. Kala itu Dava Fasha dilirik oleh talent scout Garuda Select asal Inggris. Sampai akhirnya ia masuk dalam skuad Garuda yang berlatih di Eropa di bawah binaan Dennis Wise. Kembali ke Indonesia, Dava dipromosikan ke tim senior Borneo FC yang bertanding di Liga 1. Namun sampai hari ini belum juga menjalani debut bersama dengan skuad Mesut Etap. Meski demikian, Dewi Fortuna nampaknya masih
masih berpihak pada Dava. Saat Cahyo Supriyadi absen karena cedera, Sintayong pun memerlukan kiper pengganti untuk timnas Indonesia U20. Bahkan saat ini Cahyo Supriyadi sudah pulih dan bergabung dengan timnas. Dava Fasya tetap mendapatkan tempat bagi Sintayong.